Anda masih menyaksikan berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami hadirkan kembali informasi pilihan hari ini. Pasangan suami istri nyaris menjadi korban kejahatan oleh komplotan perampok yang mengaku anggota polisi dari Polda Sumatera Utara. Seorang pelaku pencurian dan percobaan pemerkosaan diamuk massa di Kabupaten Deli Serdang. Fakar Suhartami Pratama alias Fakari terdakwa penyebaran berita bohong dan penipuan aplikasi Binomo dituntut 8 tahun penjara. Ya, Fakar Suhartami Pratama alias Fakari terdakwa penyebaran berita bohong dan penipuan aplikasi Binomo dituntut 8 tahun penjara. Fakar dituntut atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait Binomo. Pengadilan Negeri Medan Kamis lalu kembali menggelar persidangan Fakari terdakwa penipuan aplikasi Binomo. Persidangan kali ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Chandra Naibahu. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa Fakaris terbukti dengan sah dan bersalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai aplikasi Binomo yang menyebabkan kerugian konsumen. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan menyatakan aplikasi Binomo bukanlah kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka. Binomo juga tidak memiliki izin usaha sebagai bursa berjangka. Terdakwa Fakaris yang mempromosikan Binomo merupakan bentuk tindak pidana penyebaran berita bohong, di mana Binomo merupakan penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka. Jaksa menyatakan terdakwa telah melanggar pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. Atas perbuatannya, terdakwa dituntut hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsidi 1 tahun kurungan penjara. Jaksa juga menyatakan menyita aset tanah yang dimiliki terdakwa untuk menantinya diberikan sebagai uang pengganti kepada para korban. Usai mendengarkan tuntutan, penasihat hukum terdakwa Stella Guntur menyatakan akan mengajukan pledoi. Pledoinya kami akan arahkan ya bahwasanya kalau terhadap ini adalah hoax, kami akan sesuai dengan Dr. Mahmud yang kemarin saksi ahli pidana yang kami datangkan, bahwasanya beliau sudah menyatakan hoax itu berita bohong ITE, karena secara ITE itu biasanya terhadap konsumen. Nah, dan kalau di sini sepertinya saksi-saksi bukan konsumen, mereka ada trader. Sebelumnya, para korban aplikasi Binomo tergiur ikut serta setelah melihat video promosi terdakwa Fakaris di media sosial, yang kemudian mendaftarkan Binomo melalui website yang dikelola oleh terdakwa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, kita ke informasi lain. Puluhan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM sekota Medan bagian utara atau kawasan pesisir merasa ditipu oleh pemerintah kota Medan. Penyebabnya dalam undangan para pelaku UKM dijanjikan mendapat bantuan alat untuk usaha, namun mereka pulang tanpa hasil apa-apa. Puluhan pelaku usaha kecil dan menengah sekota Medan bagian utara atau kawasan pesisir kota Medan meluapkan rasa kekecewaannya kepada salah seorang petugas pemerintahan kota Medan dalam kegiatan Pemko Medan yang berkolaborasi dengan salah satu platform transportasi untuk para pelaku UKM pengolahan perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kota Medan diakhiri dengan rasa kecewa oleh pelaku usaha karena tidak sesuai dengan undangan yang diterima. Di dalam undangan yang diberikan oleh Kepala Lingkungan tempat tinggal mereka berisikan bahwa akan diserahkan bantuan peralatan kepada pelaku UMKM. Namun alat-alat berada di lokasi kegiatan hanya sekedar pajangan. Kami melihat benda-benda seperti ini juga, ya kami kira juga diserahkan sama kami. Tak ada yang diserahkan sama kami. Tak ada yang diserahkan salah satu. Kalau hanya dibilang tadi hanya surat undangan biasa aja. Kita tahu ini penyerahan bantuan peralatan kepada UMKM. Peralatan. Peralatan. Hanya sebatas informasi belum. Jual beli ikan teri dan ikan asin. Yang Ibu harapkan sebenarnya seperti apa?
Ya diserahkan lah Ya ini. diserahkan sesuai dengan undangan ini. Kita Pribadi saya nggak pakai ini. Tadi saya tanya, katanya hanya undangan, hadir kemari. Buat apa ditulis ini? Jadi pas setelah kesini yang Bapak dapatkan apa? Yang saya tunggu-tunggu hanya nggak ada. Saya tanyakan kepada wakil pengganti kelurahan, hanya undangan datang kemari. Bukan undangan bantuan ini. Jadi Bapak nggak dapat bantuan 500.000? Nggak dapat. Acara yang diselenggarakan pun sepi dan tak terlaksana karena peserta kembali ke rumah mereka dengan rasa kecewa. Warga berharap pemerintah Kota Medan benar-benar serius dan jelas dalam memberi undangan ke masyarakat. Sementara dari pihak penyelenggara sendiri hingga kini belum berkenan memberikan keterangan terkait undangan penyediaan barang untuk UKM. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi menggelar operasi Zebra Toba 2022. Namun kini petugas tidak memberikan tilang kepada pelanggar lalu lintas, melainkan hanya memberikan belangko teguran saja. Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi Kamis siang menggelar operasi Zebra Toba 2022 selama 14 hari terhitung dari tanggal 4 sampai 16 Oktober 2022 mendatang. Operasi Zebra Toba kali ini, petugas tidak melakukan tindakan tilang kepada pelanggar lalu lintas, melainkan hanya memberikan belangko teguran saja. Seperti yang dilakukan terhadap pengemudi roda 2 ini pada saat diberhentikan di Jalan Yosudarso Simpang Beo Kota Tebing Tinggi. Pengemudi ini tidak memakai helm serta plat nomor kendaraan. Namun petugas hanya memberikan teguran berupa belangko teguran agar tidak mengulangi kesalahannya kembali. Operasi Zebra Toba kali ini seharusnya menerapkan tilang elektronik. Namun dikarenakan tilang elektronik di Kota Tebing Tinggi belum siap, maka petugas hanya memberikan teguran saja. Kami melakukan peneguran pada masyarakat yang tidak menaati aturan tertib berlalu lintas. Salah satu contohnya yang pengendara roda 2 harus memenuhi memakai helm standar SNI, kemudian melengkapi surat-surat kendaraannya dan kelengkapan daripada kendaraan tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ataupun target operasi pada Zebra 2022 saat ini. Untuk memberi apresiasi kepada para pengemudi yang patuh terhadap peraturan lalu lintas, petugas memberikan bunga sebagai bentuk tindakan humanis dari petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Ya, kita beralih ke informasi lain. Mie rebus udang galah, salah satu menu favorit masyarakat jika berkunjung ke Kabupaten Langkat. Sajian mie rebus dengan campuran kuah berwarna kecoklatan ini membuat rasa mie rebus berbeda dengan mie rebus pada umumnya. Kuliner mie rebus udang galah ini dapat Anda temukan di Jalan Lintas Sumatera Utara menuju Aceh Medan, tepatnya di Jalan Sudirman, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Di lokasi ini Anda bisa menikmati mie rebus dicampur dengan irisan udang galah air tawar dari Sungai Batang Serangan. Udang galah ini dikenal memiliki rasa manis dan gurih. Selain irisan udang goreng yang dicampur dengan mie berwarna kuning, serta irisan kentang dan taburan bawang goreng. Rasa kuah yang merupakan resep menu rahasia dari 3 generasi tersebut memiliki rasa otentik yang patut Anda coba. Dalam ciri khasnya Langkat ini ukurannya mie rebus ini, rebus udang. Rebus udang. Jadi ciri khasnya itu dia dengan udang asli, udang yang baru dipanen, baru diambil dari laut, diolah, dan mie. Rasanya gurih-gurih. Gurih nggak rasanya? Beda sama tempat lain. Ini khas memang. Pedagang mie rebus Tuyak mengatakan menu kuliner mie rebus udang galah ini sudah ada sejak tahun 1934. Mie rebus Tanjung Pura. Legendaris ya di Kabupaten Langkat. Sejak kapan ini, Pak? Sejak tahun 1934. Ya, dimulai kakek. Jadi andalannya apa, Pak? Di menu ini apa aja yang disajikan? Menunya udang. Udang apa, Pak? Udang galah. Udang galah. Udang galah, nasi telur, kentang, tahu, kopi, mie. Jadi kalau ke Langkat inilah istimewa ya, Pak? Ya? Namanya Langkat.
Untuk harga per porsi mie rebus udang galah dibanderol seharga Rp32.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.